Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you all fine. Stay at home to study about learning English. First of all, I would like to bring you all to praise to God who has given an mercy and blessing so that we are able to attend in this online class today to continue our materials for the second semester. It means the functional text. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi di semester kedua, yaitu KD 3545 Functional Text. Berbicara tentang functional text, ada banyak macam functional text. Namun, di senior high school ini, pada KD ini kita akan hanya membahas 4 functional text. Mengapa kita membahas cuma 4 functional text? Karena di antara functional text, keempat functional text inilah yang sering kali muncul di kehidupan kalian. It's your habit, habitual action, kebiasaan kalian sehari-hari. Ya. Kalian pernah belajar functional text di junior high school, di SMP, kalian belajar notice, advertisement, announcement. Nah, untuk kali ini kita akan lebih spesifikkan lagi tentang functional text yang akan kita bahas di KD 3545 ini. Tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk ke materi functional text yang akan kita bahas. There are 4 categories of the functional text. Ada 4 functional text yang akan kita bahas di KD ini. Yang pertama adalah announcement, ya. Mengapa kita memilih announcement dari banyaknya functional text? Karena announcement, it's your habit, merupakan kebiasaan kalian. Sekarang ini tidak ada lagi yang tidak tahu yang namanya pengumuman. Setiap hari kalian mendengarkan pengumuman, di sekolah kalian mendengarkan pengumuman, bahkan pengumuman yang terbanyak kalian dengar adalah di masjid. Di mana muazzin mengumandangkan azan, itu adalah salah satu pengumuman untuk mengajak kepada kebaikan atau beribadah. Ya. Kemudian yang kedua, functional text yang kedua yang akan kita bahas adalah message, adalah pesan. Lagi-lagi ini berkaitan tentang it's your habit, adalah kebiasaan kalian. Ya, announcement kebiasaan kalian, message juga adalah kebiasaan kalian. Tidak ada lagi yang sekarang yang tidak mengenal namanya message. Setiap hari kalian membuka pesan. It's your habit. Lagi adalah kebiasaan kalian. Kemudian adalah advertisement, iklan. Ini juga merupakan kebiasaan kalian. It's your habit. Advertisement. Kalian menonton televisi. Siaran yang terbanyak di siaran televisi adalah advertisement, iklan. Bahkan di gawai kalian membuka YouTube channel atau dan sebagainya, membuka Google, iklanlah yang memberikan mayoritas tampilan yang ada di gawai kalian. Lagi-lagi advertisement merupakan it's your habit, kebiasaan kalian. Kemudian yang keempat adalah letter, surat, ya, surat. Nah, mengapa kita membahas di functional text letter? Letter adalah salah satu materi yang terkuat yang ada di functional text. Mengapa? Karena sebelum ada gawai, sebelum ada handphone, sebelum apa dan sebagainya, letter tetap bertahan di materi tersebut. Karena letter itu berkaitan tentang tempo doloe. Dari dulu itu juga sudah ada yang namanya letter, surat menyurat. Jadi it's your habit. Dari dulu sampai sekarang merupakan habit, adalah kebiasaan. Oke, tanpa berpanjang lebar kita akan membahas satu persatu di functional text ini. Yang pertama kita akan bahas di functional text announcement, ya. Announcement. Pertama adalah the meaning of announcement, pengertian daripada announcement. Announcement is statement, official notification, is oral or written form that contains something for everyone to know. Dan yang dimaksud dengan announcement adalah statement
atau official notification, notifikasi pemberitahuan secara umum, in oral or written. Nah, baik itu lisan, oral or written, ataupun tulisan, that contain something for everyone to know, yang bertujuan untuk mengetahui para halayak atau para orang-orang. Jadi pengumuman ini lahir bertujuan untuk diketahui para halayak atau para orang-orang. Ya. Makanya ketika kalian ingin memiliki hajatan, ketika kalian mau melangsungkan pernikahan atau apa dan sebagainya, kalian bisa melakukan pengumuman, melaksanakan yang nama pengumuman agar agar semua orang-orang tahu bahwasanya kalian memiliki hajatan. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah generic structure of announcement. Struktur daripada announcement. Yang pertama adalah title. Apa itu title? The most important part. Jadi title ini merupakan adalah yang penting dalam bahagian strukturnya announcement. Mengapa? Karena yang namanya title adalah title, judul. Ya, contoh misalkan kalian mau mengumumkan karena ada berita kematian misalkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Otomatis judulnya adalah berita kematian. Ini yang utama. Mengapa yang utama? Karena tidak mungkin ada badan ketika tidak ada kepala. Jadi seperti itu. The most important. Jadi sebelum kita mau mengumumkan sesuatu, kita tentukan dulu judul pengumuman apa yang kita inginkan. Nah, kalian ingin melangsungkan pernikahan, otomatis judulnya adalah wedding day. Kemudian setelah title adalah explanation. Explanation about the announcement. Ya, setelah ada misalkan judulnya adalah wedding, explanation ini adalah penjelasannya daripada wedding tersebut. Sampaikan kepada teman-temanku tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilahkan untuk datang ke rumah. Nah, tanggal sekian bulan sekian. Jadi itu adalah explanation dari for the title, penjelasan daripada judul pengumuman. Oke, sekarang kita lanjut. Language features, bahasa yang digunakan dalam announcement. Yang pertama bahasa yang digunakan adalah using simple present tense. Pasti kita menggunakan simple present tense. Mengapa? Karena dalam bentuk waktu sekarang, ya. Ya. Ada yang masih ingat rumus daripada simple present tense? Rumusnya adalah subject, ya. Rumusnya subject plus verb 1, ya, plus objek, ya. Jadi seperti itu, ya. Subjek plus verb 1 plus objek. Jadi ketika kita memberikan pengumuman itu kita menggunakan using simple present tense. Kita menggunakan simple present tense, ya. Kemudian yang kedua, using good word. Menggunakan kata yang baik, ya. Menggunakan kata yang baik, using good words. Mengapa kita menggunakan kata yang baik atau kata yang baku? Agar orang-orang paham apa yang kita umumkan, mengerti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah using understandable language, menggunakan bahasa yang mudah difahami. Ya pastinya itulah mengapa sebabnya di daerah-daerah mengumumkan biasanya dalam bentuk bahasa Bugis, bahasa daerah. Mengapa? Karena agar kiranya orang semua paham, agar kiranya para halayak paham, agar kiranya orang-orang paham tentang isi daripada pengumuman kita. Jadi seperti itu. Harus menggunakan using understandable language, menggunakan bahasa yang mudah difahami. Ya, karena kalau tidak difahami, nanti orang bingung. Loh, ini pengumuman apa? Ini pengumuman bentuk apa? Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di example, contoh. The last for announcement, the last part for the announcement. Bagian terakhir daripada announcement ini adalah contoh. Kita lihat contohnya.
Ini contoh pengumuman ya. Word missing. Second, ini contoh pengumuman. Ya. Jadi untuk contoh ini silahkan lihat ya. Contoh pengumuman. Nah, kemudian biasa juga pengumuman itu ya. Kita berikan contoh yang lain ya. Misalnya biasanya pengumuman itu juga seperti ini, announcement. 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 For all of students dua pimpang. Announcement for all of student yang kita khususkan ya. 12 ya. Exact one. Please come to the class ya. Ya, please come to the class to bla 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 bla, terserah kalian. Disampaikan kepada seluruh siswa kelas IPA 1, please come to the class, silahkan kelas to bla bla bla, terserah kalian, to clean the class, to prepare bla 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 bla. Itu contoh. Ini contoh sederhana. Ini contoh pengumuman yang sederhana. Ini kalian bisa lihat pengumuman-pengumuman yang lain dalam bentuk pengumuman pamflet ya, dalam bentuk gambar. Ini ada gambarnya, nomor 1 dan 3 ada gambar. Ini nomor 2 tidak ada gambarnya, cuma sekedar pengumuman. Jadi untuk pengumuman ini silahkan yang tahu pengumuman nomor 1 itu apa, pengumuman nomor 2 itu pengumumannya apa, pengumuman nomor 3 itu pengumuman apa. Kalau ini kita lihat ya, ini announcement for all of students, then 12 exact one please come to the class to clean misalkan, untuk membersihkan. Berarti ini pengumuman membersihkan, titelnya adalah membersihkan. Please come to the class to clean the class misalkan. Berarti pengumuman tersebut adalah berkaitan tentang kebersihan, membersihkan. Jadi untuk contoh pengumuman 1 sampai 3 yang tahu pengumuman silahkan komentar di kolom deskripsi video tersebut. Yang tahu saya akan berikan poin plus untuk KD functional text khususnya di announcement. Oke, maybe I think that's all for today. Mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini tentang functional text announcement. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut di materi berikutnya, functional text message. Okay, I think that's all. Thank you very much for nice attention. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.